Shalom, damai, dan kasih karunia Allah. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan harian santapan jiwaku di masa biasa dalam tahun atau kalender liturgi. Hari ini, kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam surat kepada Ibrani, bab 3 ayat 7 sampai 14, itu dikisahkan bahwa Tuhan merancangkan keselamatan dan berkat bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihan, dengan ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah jajahan. Tetapi Israel memberontak terhadap rancangan Allah. Dan pemberontakan ini adalah perlawanan terhadap keinginan Allah untuk memberikan kasih, cinta, keselamatan bagi mereka. Tetapi kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Ketika manusia mengingkarinya, ketika manusia tidak setia, ia tetap setia. Karena itulah tujuan Allah, menyelamatkan manusia. Dan keselamatan itu sungguh dihadirkan oleh Yesus hari ini. Ketika ia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sebelum Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, kita bisa melihat bahwa orang yang sakit ini sudah melihat, sudah mendengar tentang kisah Yesus. Ketika ia sudah mendengar, ia percaya. Ia percaya. Dan dalam kepercayaan itulah, ketika Yesus berjumpa dengannya, atau dengan kata lain, ia berjumpa dengan Yesus. Ia memohon agar Yesus menyembuhkan. Dan apakah Yesus menolak? Tidak. Sebab itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan. Apa yang kita lihat pertama dari verse ini? Bahwa iman itu menumbuhkan rasa yakin dalam diri orang kusta, sehingga ia sembuh. Sesungguhnya yang menyembuhkan dia adalah iman kepada kuasa ilahi Allah.
Iman yang mengantar dia pada suatu keyakinan bahwa Allah dalam diri Kristus sanggup membebaskan dia. Bukan hanya dari sakit penyakit yang ia alami dalam tubuh, tapi juga sakit dalam hati, dalam jiwa, dalam psikologi. Orang kusta saat itu adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak boleh masuk dalam lingkungan sosial, karena mereka dianggap bahwa dengan penyakit mereka itu dapat menular ke orang lain. Yang kedua, mereka dianggap sebagai akibat dari dosa. Maka mereka pun tidak boleh masuk dalam lingkungan sosial. Siapa yang bisa menyembuhkan dosa? Allah. Dan Allah memberikan kuasa itu kepada para imam. Tapi bukan para imam yang mengampuni, tapi Allah. Maka Yesus hari ini ketika setelah disembuhkan, dia mengatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Imam akan mengatakan bahwa engkau layak, engkau pantas untuk masuk kembali dalam lingkungan sosial. Itulah budaya-budaya tradisi yang kita harus tahu. Tapi hal yang paling penting di sini bahwa pertama, Allah dalam diri Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yang mengambil inisiatif. Yang penting adalah bagaimana respon manusia ketika mengetahui bahwa dia datang menyelamatkan. Kita harus mempunyai sikap sama seperti manusia yang merespon dengan baik, dengan iman yang baik dan benar. Dan terjadilah perjumpaan antara Allah dan manusia. Perjumpaan antara kasih setia Allah dan manusia. Saudara-saudari, kalau kita mengalami hal yang sama saat ini, kita sakit, kita ingin disembuhkan, datanglah kepada Yesus dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah dan dengan rancangan Allah yang benar-benar indah dan mengagumkan. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.